Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Gisel serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan studi gas biologi sel. Saya Namlea Erika selaku moderator pada pagi hari ini izin membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yaitu ada Ade Rizky Berlian, Alexa M. Kartika, Namlea Erika Kusumawati, dan penyampaian materi. Untuk jurnal yang kami analisis yaitu dengan Indrawati R, Setiawan H, dan Handojo D tahun 2005 yang berjudul Faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian kanker payudara wanita dengan jurnal epidemiologi 1-8. Untuk identifikasi masalah kesehatan masyarakat yang penting karena mortalitas dan morbiditasnya yang tinggi. Jumlah kasus kanker payudara di dunia menduduki peringkat kedua serta kanker serviks. Di samping itu, kanker payudara menjadi salah satu pembunuh utama wanita di dunia dan adanya kecenderungan peningkatan kasus baik di dunia maupun di Indonesia. Maka dari itu, jurnal tersebut memiliki tujuan payudara dan memperkirakan probabilitas individu untuk terkena kanker payudara. Untuk urgensi atau alasan utama yang mendasari penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara lebih komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanker payudara dan untuk memperkirakan kemungkinan individu terkena kanker payudara. Kanker payudara merupakan salah di seluruh dunia menempati urutan kedua setelah kanker serviks. Dan kanker payudara merupakan salah satu kematian wanita utama di dunia dengan peningkatan kasus baik di dunia maupun di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nurul Inayah. Kemudian untuk metode penelitian yaitu yang digunakan dalam penelitian ini adalah case control study. Ini merupakan jenis studi observasi di mana terdapat dua kelompok yang berbeda dalam hasil identifikasi dan dibandingkan berdasarkan beberapa atribut kausal yang seharusnya. Oleh karena itulah, studi kasus kontrol sering digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin berkontribusi pada suatu kondisi medis dengan membandingkan subjek yang memiliki kondisi atau penyakit tersebut dengan pasien yang tidak memiliki kondisi penyakit tetapi serupa. Case control study hanya menghasilkan rasio ODSS, yang merupakan ukuran kekuatan asosiasi yang lebih rendah dibandingkan dengan risiko relatif. Pada penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Pengumpulan data dimulai pada bulan September 2004 hingga bulan Februari 2005 dengan kasus wanita yang baru didiagnosa kanker payudara primer. Selanjutnya yaitu identifikasi permasalahan. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel payudara tumbuh tidak terkontrol yang mengambil alih jaringan payudara yang sehat. Penyebab kanker payudara pertumbuhan abnormal. Sel-sel payudara yang disebabkan mutasi gen diturunkan secara genetik. Gen paling terkenal yaitu gen BRCA1 dan gen BRCA2. Keduanya meningkatkan resiko penyakit payudara dan ovarium. Sering konsumsi makanan berlemak meningkatkan risiko penyakit kanker payudara karena timbulnya gen HER2. Secara umum, adanya riwayat memiliki kanker ovarium dapat menyebabkan kanker payudara karena sel normal berkembang menjadi sel abnormal, menyerang sel sekitarnya dan menyebar ke organ lainnya. Kemudian menurut Dr. Fadli Rizal Makarim, jaringan lemak yang menumpuk akan menghasilkan hormon estrogen yang tinggi. Tingginya kadar estrogen meningkatkan resiko kanker payudara.
Itulah kenapa wanita obesitas cenderung memiliki resiko kanker payudara lebih tinggi. Sudah lama tidak menyusui menyebabkan resiko kanker payudara karena meningkatnya hormon estrogen. Dengan menyusui, perubahan hormon dapat menunda periode menstruasi serta mengurangi paparan hormon estrogen. Kasus mutasi gen P53 pada kanker payudara lebih sering muncul pada tumor dengan kondisi histopatologi agresif, limfnodovi positif, ER, dan progesteron reseptor negatif. Kondisi ini meningkatkan kematian yang tinggi pada pasien kanker payudara. Penggunaan kontrasepsi oral lebih dari 5 tahun menyebabkan resiko kanker payudara karena kontrasepsi oral mengandung hormon steroid yang terdiri dari hormon estrogen dan progesteron yang dapat merusak jaringan payudara. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Ade. Baik, selanjutnya paparan secara singkat dari artikel yang pertama, tumor jinak pada payudara, peningkatan risiko kanker payudara pada wanita dengan riwayat tumor jinak dikaitkan dengan adanya proses pertumbuhan yang berlebihan. Proses pertumbuhan berlebih jaringan payudara tanpa kontrol kematian sel terprogram oleh proses apoptosis mengarah pada keganasan karena kurangnya kemampuan untuk mendeteksi kerusakan DNA. Yang kedua yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik dan olahraga yang tepat mempengaruhi penurunan sirkulasi hormonal yang dapat mempersingkat proses pertumbuhan dan mencegah perkembangan kanker payudara. Wanita yang berolahraga untuk jangka waktu yang lama mengurangi risiko kanker payudara sebesar 37%. Sebuah studi prospektif terhadap wanita berusia 30-55 tahun yang diikuti selama 16 tahun menemukan bahwa wanita yang berolahraga cukup aktif 7 jam seminggu memiliki risiko lebih rendah terkena kanker payudara dibandingkan dengan wanita yang hanya berolahraga 1 jam dalam seminggu. Next. Yang ketiga yaitu pola konsumsi makanan berlemak. Diet tinggi lemak meningkatkan produksi estrogen karena peningkatan pembentukan jaringan adiposa. Peningkatan kadar estrogen dalam darah meningkatkan resiko kanker payudara karena efek proliferatif estrogen pada epitel ductus payudara. Yang keempat yaitu riwayat kanker payudara pada keluarga. Kanker payudara merupakan kanker familial atau sindrom Li-Fraumey atau LFS. LFS 75% dari sindrom ini disebabkan oleh mutasi pada gen P53. Gen P53 adalah gen supresor tumor. Mutasi pada gen P53 mengganggu fungsinya sebagai gen supresor tumor, memungkinkan sel berkembang biak secara terus-menerus tanpa batas kendali. Yang kelima yaitu lama menyusui. Kadar estrogen dan progesteron tetap rendah selama menyusui. Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron darah selama menyusui mengurangi efek hormon tersebut pada proses pertumbuhan jaringan, termasuk jaringan payudara. Ada hubungan dosis respon antara durasi menyusui dan kanker payudara yang signifikan berdasarkan tren uji X2 linear. Lama menggunakan kontrasepsi oral berdasarkan tren uji X2 linear, kandungan estrogen dan progesteron dalam kontrasepsi oral akan memiliki efek overproliferatif pada epitel ductus payudara. Proliferasi yang berlebihan bila diikuti dengan nilainya kontrol proliferasi sel dan regulasi kematian sel terprogram atau apoptosis akan menyebabkan sel payudara berproliferasi terus-menerus tanpa batas kematian. Yang ketujuh yaitu umur janin pada saat aborsi berdasarkan tes X2 linear. Untuk tren selama kehamilan, plasenta akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Produksi hormon estrogen dan progesteron oleh plasenta akan meningkat hingga akhir kehamilan. Tingginya kadar hormon estrogen dan mempengaruhi proses liberasi jaringan termasuk jaringan payudara. Yang kedelapan yaitu riwayat kanker payudara dan kanker ovarium. Wanita dengan riwayat kanker ovarium lebih mungkin untuk mengembangkan kanker payudara. Wanita dengan kanker payudara menunjukkan hiperplasia korteks ovarium. Ada hubungan positif antara kanker payudara dan kanker ovarium. Yang keduanya diduga karena ketidakseimbangan hormon estrogen. Peningkatan risiko kanker payudara pada wanita dengan kanker ovarium diperkirakan terkait dengan efek peningkatan kadar estrogen dan wanita dengan atau menderita penyakit proliferatif berisiko terkena kanker payudara akan lebih tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Alexa.
Selanjutnya yaitu yang ke-9, pola konsumsi makanan berserat. Serat makanan dikaitkan dengan rendah dan tinggi tingkat globulin pengikat hormon seks atau SHBG. Di sebagian besar hormon seks dan mempengaruhi mekanisme aksi pengurangan hormon estradiol dan testosteron. Penurunan kadar hormon ini mungkin berhubungan dengan risiko kanker yang dipengaruhi oleh hormon, termasuk kanker payudara. Penurunan hormon estradiol memperlambat proses pertumbuhan dan membantu menyebabkan peningkatan proses proliferasi sel. Yang ke-11, riwayat berada di medan elektromagnetik. Tingginya insiden kanker payudara diduga terkait dengan penurunan kadar melatonin yang diproduksi oleh kelenjar pineal. Kadar melatonin darah lebih rendah pada pasien kanker payudara atau sekitar 20 pg per ml dibandingkan pada wanita tanpa kanker payudara yang sebesar 70 pg per ml. Yang ke-12 yaitu umur menstruasi pertama. Usia menstruasi dini dikaitkan dengan lamanya paparan hormon estrogen dan progesteron pada wanita dan mempengaruhi proses pertumbuhan jaringan, termasuk jaringan payudara. Yang ke-13 yaitu perokok pasif. Wanita yang merokok memiliki tingkat metabolisme hormon estrogen yang lebih tinggi dibandingkan wanita yang tidak merokok. Hormon estrogen ini mempengaruhi proses pertumbuhan jaringan payudara. Reproduksi tanpa batas menyebabkan kanker payudara. Yang ke-14 yaitu kanker ovarium pada keluarga. Orang berada pada peningkatan risiko terkena kanker payudara jika keluarga mereka memiliki kanker payudara atau ovarium. Keluarga dengan gen BRCA herediter berada pada peningkatan risiko terkena kanker payudara. Yang ke-15, riwayat kegemukan. Peningkatan risiko obesitas karena peningkatan sintesis estrogen pada timbunan lemak yang mempengaruhi proses pertumbuhan jaringan payudara. Dari pertemuan ini, kesimpulannya yaitu dari jurnal yang kami ambil didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Faktor risiko terkena kanker yang terbukti berpengaruh terhadap kejadian kanker payudara adalah riwayat tumor jinak, lama berolahraga kurang dari 4 jam per minggu, frekuensi tinggi konsumsi lemak, riwayat kanker payudara pada keluarga, lama menyusui kurang dari 5 bulan, lama menggunakan kontrasepsi oral lebih dari 10 tahun, dan umur janin pada saat aborsi lebih dari 10 minggu. Probabilitas individu untuk terkena kanker payudara dengan memiliki faktor-faktor risiko tersebut di atas adalah sebesar 52,67%. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Namlia. Baik, demikianlah presentasi studi case dari kelompok kami. Saya dan teman-teman meminta maaf jika ada kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.